di daerah-daerah tersebut, sehingga orang-orang yang menganut animisme dan dinamisme saat itu kemudian memeluk Islam sesuai dengan keinginan Ki Gede Sebayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun, selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin, 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 ya robbal alamin. Saat ini saya sedang berada di makam Ki Gede Sebayu yang terletak di Desa Danawari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sahabat semua, Ki Gede Sebayu adalah sosok pendiri kota Tegal di era abad ke-15, yaitu sekitar tahun 1585 Masehi. Ki Gede Sebayu menurut Babat Tanah Jawa adalah putra Majapahit dari keturunan Batara Katong atau Syekh Sekar Delima. Kita akan melakukan ziarah bertawasul di makam Ki Gede Sebayu ini, dan kemudian kita akan berjalan-jalan mengitari kompleks pemakaman Ki Gede Sebayu ini. Ki Gede Sebayu adalah salah satu orang yang sangat berjasa dalam membangun Tegal. Tidak hanya membangun Tegal, namun juga berhasil membangun masyarakat Tegal sehingga mempunyai banyak keterampilan. Atas keberhasilannya ini pula ingkang sinuwun Kanjeng Panembahan Senopati Mataram mengangkat Ki Gede Sebayu sebagai juru demang setingkat Tumenggung atau saat ini disebut Bupati, yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tegal. Selain itu, Ki Gede Sebayu juga berjasa dalam pembangunan bendungan Danawari yang fungsinya adalah untuk irigasi areal persawahan sehingga swasembada pangan terutama padi dan ubi jalar tumbuh pesat kala itu. Ki Gede Sebayu dimakamkan di tempat ini, tepatnya di Desa Danawari, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sekitar 100 meter dari arah utara lokasi bendungan dan jembatan gantung Danawari. Komplek makam ini dikelilingi tembok putih yang cukup luas, sedangkan makamnya sendiri berada di tengah-tengah komplek bangunan ini. Makamnya dibuat dengan model atap joglo dan dikelilingi tembok kaca dengan ditutupi tirai putih. Di kompleks makam seluas kurang lebih 2000 meter persegi ini, Ki Gede Sebayu disemayamkan bersama dengan abdi dalam atau murid-murid beliau yang selalu mendampingi beliau semasa hidupnya. Selain sebagai ulama, Ki Gede Sebayu juga merupakan seorang umaro yang cakap dalam membangun pemerintahan sehingga selalu selaras jiwa kepemimpinannya dalam membangun daerah Tegal menjadi lebih baik. Di depan pintu masuk makam Ki Gede Sebayu terdapat musola dan 3 makam sesepuh Desa Danawari. Makam yang luas serta bersih dengan udara yang sejuk di pinggiran Kaligung menambah syahdu saat kita berziarah mengunjungi makam waliullah ini. Makam Ki Gede Sebayu nampak dari depan dikelilingi kaca dan ornamen khas perpaduan gaya Majapahit dan Mataram Islam. Makam Ki Gede Sebayu nampak dari depan dikelilingi kaca dan ornamen khas perpaduan gaya Majapahit dan Mataram Islam. Di altar depan yang sangat luas untuk bertawasul, berzikir dan memohon kepada Tuhan serta mendoakan ahlal kubur di tempat ini. Di sebelah utara makam Ki Gede Sebayu ada 4 makam yang dikotak menjadi 2 bagian, dan kalau kita lihat di salah satu tetengernya menunjukkan ornamen dari kerajaan Majapahit. Kemungkinan makam tersebut adalah punggawa atau abdi dalam Ki Gede Sebayu. Wallahu alam bisawab. Sahabat semua,
pertama saat Ki Gede Subagio menemukan alas Tegal ini atau yang disebut dengan Tetegal, beliau tidak serta-merta menemukan tempat ini dalam keadaan kosong, namun di tempat Tegal ini, wilayah Tegal terutama di daerah selatan yaitu di daerah Bumi Jawa dan di daerah Kalisoka Kabupaten Tegal sudah ada penduduk yang mendiami tempat tersebut, namun penduduk yang ada di tempat tersebut masih memeluk agama di luar Islam, sehingga Ki Gede Subagio kemudian mengajarkan dan memberikan tausiah tentang keislaman di daerah-daerah tersebut, sehingga orang-orang yang menganut animisme dan dinamisme saat itu kemudian memeluk Islam sesuai dengan keinginan Ki Gede Subagio. Dan kemudian Ki Gede Subagio mendirikan pondok pesantren di sekitar daerah Danawari ini dan di daerah Kalisoka. Beliau mempunyai 2 orang putra dan putri, yaitu yang pertama adalah Ki Ageng Anggawana dan Nyai Ageng Roro Giyanti Subalaksana yang makamnya ada di desa Kalisoka. Dan makam Nyai Ageng Roro Giyanti Subalaksana sudah kami liput beberapa waktu yang lalu. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.